Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berjumpa di tempat yang mulia ini untuk kembali melanjutkan majelis kita di dalam mempelajari permasalahan-permasalahan fiqhiyah, permasalahan-permasalahan fikih yang diambil dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita libur beberapa saat di bulan Ramadan, maka kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini, masih seputar tentang Kitabul Janaiz, yaitu bab tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya kewajiban kaum muslimin apabila ada seorang muslim yang meninggal di tengah-tengah mereka adalah, pertama, mereka memandikannya, dan telah kita bahas bagaimana cara memandikan jenazah. Kemudian mengkafaninya, dan juga telah kita bahas tentang bagaimana cara mengkafaninya dan apa yang lebih afdal dalam mengkafaninya. Serta setelah itu kewajibannya adalah mensolatkannya, yaitu dengan salat yang kita kenal dengan salat jenazah. Dan di akhir pembahasan kita telah mengetahui tentang tata cara pelaksanaan salat jenazah, dan bahwasanya salat jenazah rukun-rukunnya, hal-hal yang wajib dilaksanakan adalah yang pertama niatnya, kemudian dilaksanakan dengan berdiri, kemudian dengan melaksanakan 4 kali takbir. Keempat takbir tersebut hukumnya adalah wajib, termasuk rukunnya, sehingga kalau kurang berarti belum sah salat jenazahnya. Kemudian di antara rukunnya lagi adalah membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Dan rukun yang berikutnya adalah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir berikutnya. Kemudian rukun berikutnya adalah membaca doa untuk mayit setelah takbir yang berikutnya, takbir yang ketiga. Dan rukun yang terakhir adalah mengucapkan salam. Salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagaimana pada salat yang lain, salam itu merupakan rukun dalam salat. Ditambah lagi 2 hal yang menjadi syarat dalam pelaksanaan salat jenazah, yaitu apa? Mayitnya dimandikan terlebih dahulu, sehingga kalau disolatkan sebelum dimandikan maka diulangi solatnya, karena syaratnya adalah mayitnya telah dimandikan baru kemudian disolatkan. Dan syarat yang kedua yang ada dalam pelaksanaan salat jenazah adalah posisi yang mensolatkan tidak lebih maju dari jenazahnya, karena posisi jenazah berada di depan mereka yang sedang salat, baik dilaksanakan di masjid maupun di kuburannya, maka posisi tidak lebih maju dari jenazahnya. Itu beberapa hal yang telah kita ketahui dari beberapa pertemuan lalu. Maka kita lanjutkan
Pembahasan yang beliau sampaikan di sini masih tentang sholat jenazah. Sebelum beralih kepada kewajiban keempat yaitu menguburkannya, beliau masih ada sedikit pembahasan yang belum kita baca di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana ketika yang mensolatkan mereka terlambat datangnya, atau kita sebut dengan makmum masbuk dalam sholat jenazah. Kalau dalam sholat biasa ada makmum yang masbuk karena dia datang terlambat, pada sholat jenazah pun bisa jadi seorang dia datang terlambat ketika imamnya sudah mulai sholat jenazah. Maka beliau membawakan beberapa permasalahan tentang hal tersebut. Beliau katakan di sini, wa man sabaqahul imamu bi ba'di takbirat ahrama wa qara'a wa ra'a fi dzikri tartiba nafsihi fa idza sallama al-imamu kabbara ma baqiya wa ya'ti bi dzikrihi thumma yusallim. Barang siapa yang telah kedahuluan imam di sebagian takbirnya, jadi mungkin terlewat satu takbir atau dua takbir dari dia, imamnya sudah berada di takbir kedua atau takbir yang ketiga, dia baru datang, baru mulai bertakbir. Maka apa yang dia lakukan? Ahrama, dia takbir pertama yaitu takbiratul ihramnya, kemudian dia baca apa? Baca surat Al-Fatihah. Meskipun mungkin imamnya sedang membaca zikir yang lain, misalkan imam sedang membaca salawat karena sudah dua kali takbir, maka makmum masbuk tetap sebagaimana salatnya dia, yaitu apa? Salat jenazah yang pertama setelah takbir pertama adalah surat Al-Fatihah dulu. Jadi yang dia lakukan adalah apa yang seharusnya dia baca kalau dia itu di pertama kali salatnya, bukan mengikuti urutan bacaannya imam. Kalau beliau katakan di sini wara'a fi dzikri tartiba nafsihi, yang dia lakukan adalah memperhatikan urutan salatnya, bukan salatnya imam. Fa idza sallama al-imam, kalau imam sudah salam karena sudah 4 kali takbir, imam salam, berarti makmum masbuk tadi masih harus menambah takbir lagi, jangan ikut salam. Karena tadi kita sebutkan rukun dalam salat jenazah adalah 4 kali takbir. Kalau dia ikut bertakbir berarti dia meninggalkan rukun dalam salat jenazah, dan orang yang salat meninggalkan salah satu rukun salat, apa hukum salatnya? Tidak sah. Kaidahnya dalam ibadah adalah apabila yang ditinggalkan merupakan perkara yang dikategorikan sebagai rukun ibadah tersebut, maka ibadahnya belum dihukumi sahih, belum dihukumi sah. Pada salat jenazah 4 kali takbir, keempat-empatnya adalah rukun. Maka kalau makmum masbuk baru dapat 3 takbir, imamnya sudah 4, imamnya salam, maka makmum masbuk menambah 1 lagi setelah imamnya salam. Sama seperti ketika kita melakukan sholat maghrib, misalkan makmum masbuk baru dapat 2 rakaat, imamnya sudah 3 rakaat, tidak serta-merta ikut salam, tapi dia harus menambah rakaat. Kalau beliau katakan di sini, fa idza sallamal imam, apabila imamnya telah salam, kabbara ma baqiya wa ya'ti bi dzikrihi tsumma yusallim, maka dia bertakbir untuk melengkapi apa yang tersisa dari takbirnya yang seharusnya 4 kali, baru kemudian dia salam. Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh makmum ketika dia masbuk dalam salat jenazah. Wa yundabu alla turfa al janazatu hatta yutimal masbuqu salatahu, dan dianjurkan jenazahnya tidak diangkat terlebih dahulu sebelum para makmum yang masbuk tadi menyelesaikan salat jenazah. Ini kalau masih ada makmum masbuk, jangan buru-buru kemudian langsung diangkat jenazahnya. Ditunggu dulu mereka selesai salat, itu yang lebih afdolnya. Tapi bagaimana kalau seandainya tetap jamaah yang sudah selesai salat mengangkat jenazahnya, jenazahnya sudah enggak ada, masih ada makmum masbuk takbir, enggak ada jenazah di depannya, sah tidak salat jenazahnya? Sah, tetap lanjutkan salatnya. Ada kaidah dengan para fuqaha itu apa? Yuktafaru fid dawami ma la yuktafaru fil ibtida.
Jadi kalau orang sholat jenazah depannya nggak ada jenazah, kira-kira sah tidak salatnya? Kan tidak sah. Itu kalau dimulai pertama kali. Tapi awal dia sholat itu ada jenazah, tapi kemudian jenazahnya pergi, sudah diangkat, maka tetap saja dia lanjutkan, tidak mengapa. Kondisi ketika jenazah sudah diangkat, ini adalah kondisi setelahnya sudah di tengah-tengah tidak ada jenazah di depannya, sejak awal sudah ada, makanya tidak mengapa, dimaafkan. Kondisi yang di tengah-tengah berpindah atau beralih posisi atau berubah kondisinya dimaafkan. Beda halnya kalau terjadinya ketika di awal pelaksanaan. Istilahnya kaidahnya adalah yuktafaru fi dawami ma la yuktafaru fil ibtida. Tidak mengapa diteruskan sesuatu yang kalau seandainya itu di awal saja tidak sah. Baik. Maka makmumnya terus melanjutkan, selesaikan sholat jenazahnya. Namun dipercepat agar apa? Agar bisa mengiringi jenazah. Baik, kemudian masih seputar tentang permasalahan-permasalahan dari makmum yang terlambat tadi, beliau katakan, "Falau kabbarul imamu aqiba takbiratihil ula, kabbarul masbuqu ma'ahu wa hasalata." Kalau si makmum yang datangnya terlambat tadi, ketika dia takbiratul ihram, baru bertakbir yang pertama, belum sempat dia baca surat Al-Fatihah, imam sudah takbir yang kedua. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan, dia ikut takbir, nggak usah baca Al-Fatihah. Kewajiban baca Al-Fatihah gugur bagi makmum yang masbuk, sebagaimana ketika sholat, kalau mendapati imam sudah takbir ke ruku', makmum mendapati imamnya takbir ke ruku'. Ketika makmumnya takbiratul ihram, apa yang dia lakukan? Maka dia langsung ikut ruku'. Beda halnya dengan makmum yang sejak awal mengikuti imam, dia membaca Al-Fatihah. Tapi kalau makmum yang memang ketika dia masuk ke dalam sholat, ternyata imamnya sudah beralih ke rukun yang berikutnya, sudah tidak posisi berdiri lagi misalkan dalam sholat biasa, maka makmum juga wajib untuk mengikuti imam langsung ruku'. Begitu juga pada salat jenazah, ibaratnya takbir kedua itu adalah dia sudah berpindah pada rukun yang lain. Maka kata beliau, kalau imamnya bertakbir ketika makmum terlambat tadi baru selesai takbiratul ihram, maka yang dilakukan makmum yang terlambat tadi, dia takbir kedua kalinya langsung untuk masuk ke mengikuti urutan atau ikuti posisinya imam, dan tidak perlu dia membaca surat Al-Fatihah, setelah mencukupi baginya. Ini dikiaskan pada salat yang memiliki ruku' dan sujud, di mana kalau seandainya makmum masbuk mendapati imamnya ruku', maka dia langsung mengikuti imam ruku'. Wasaqatat anhul qiraah, dan gugur darinya kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Walau kabbara wa huwa fil Fatihah qata'aha wa tabaha. Sekarang kondisinya gimana kalau makmum yang terlambat tadi masih di tengah-tengah membaca surat Al-Fatihah, tapi imamnya sudah takbir yang kedua? Jadi memang makmum ini makmum yang masbuk, dia datang terlambat. Ketika dia bertakbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah, di tengah-tengah belum selesai, imamnya sudah takbir lagi yang kedua. Maka beliau katakan dia putus bacaan Al-Fatihahnya dan dia langsung ikuti imam bertakbir. Sama seperti makmum masbuk, ketika makmum masbuk baru masuk, baru baca 1 atau 2 ayat, imamnya langsung ruku'. Maka yang dia lakukan adalah langsung mengikuti imam ruku'. Tidak perlu menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihahnya bagi makmum yang masbuk. Adapun bagi makmum yang muwafiq itu lawan dari makmum yang masbuk, yaitu makmum yang mengikuti imam, maka tetap wajib baginya untuk tetap membaca surat Al-Fatihah, karena dia mendapati
waktu untuk membaca surat Al-Fatihah. Walau kabbaral imamu takbiratan falam yukabbirhal ma'mumu hatta kabbaral imamu ba'daha batalat salatuhu. Dan kalau seandainya imam sudah takbir, ternyata makmum enggak ikut langsung bertakbir, makmumnya baru takbir pertama masih membaca, imam sudah takbir kedua, dia tidak langsung dia ikuti. Kemudian imam takbir lagi yang ketiga, makmumnya belum mengikuti takbir yang kedua tadi, batalat salatuhu, maka batal salatnya makmum. Kenapa? Karena dia menyelisih imam, tertinggal 2 rukun, yaitu takbir yang kedua tadi dengan takbir yang ketiga. Imamnya sudah masuk pada takbir yang ketiga, ternyata makmumnya belum juga beralih ke rukun tersebut, maka dia tidak dikatakan mengikuti imam. Sedangkan Rasulullah SAW merintahkan makmum untuk mengikuti imam. Berarti dia menyelisihi perintah untuk mengikuti imam, maka batal salatnya. Namun hal ini berlaku, yaitu batalnya salat ini berlaku bagi yang mereka tidak memiliki uzur. Tidak memiliki uzur dalam artian sengaja. Adapun yang memiliki uzur seperti apa? Seperti memang bacaannya lambat. Baca Al-Fatihah ternyata dia lebih lambat dibandingkan imam. Imamnya bacanya cepat sekali Al-Fatihahnya. Dia baru dapat 3 ayat, imamnya sudah Allahu Akbar. Masih mau meneruskan, imamnya sudah takbir lagi. Sudah takbir lagi. Nah, maka kalau dia memiliki uzur seperti itu, dia tidak batal salatnya. Ingat pembahasan tentang salat bagi makmum yang terlambat mengikuti imam ada 2 keadaan. Yang pertama adalah dengan adanya uzur, yang kedua dengan tidak adanya uzur. Ketika tidak ada uzur, maka dia terlambat ketika dia tertinggal dari 2 rukun, imamnya masuk pada rukun yang kedua tersebut. Adapun kalau dengan adanya uzur, maka makmum masih bisa untuk mengikuti imam sampai pada selama belum tertinggal 3 rukun di dalam salatnya. Karena itu rinciannya di sini adalah apabila dia memiliki uzur, maka dia belum batal salatnya, belum batal salatnya, dan dia lanjutkan saja terus mengikuti imam untuk bertakbir di takbir yang berikutnya selesai dari bacaan dia membaca surat Al-Fatihah. Baik. Wa man shalla yundabu lahu alla yu'id. Kemudian permasalahan berikutnya, orang yang telah mengerjakan salat jenazah baik sendirian ataupun dia telah salat bersama jamaah, kemudian dilakukan salat jenazah lagi kedua kalinya. Bolehkah dia mengulang lagi salat jenazahnya? Bolehkah dia ikut lagi di rombongan salat jenazah yang kedua? Beliau katakan tidak perlu baginya untuk mengulang. Dianjurkan baginya untuk tidak mengulang, karena salat jenazah tidak ada nafilahnya. Beda halnya dengan salat wajib, ada salat nafilahnya. Ketika seorang sudah salat berjamaah bersama suatu kaum, pergi ke masjid yang lain, ternyata apa? Ternyata di sana baru menunaikan salat berjamaah, maka dia ikut salat berjamaah lagi, menjadi sebuah salat nafilah bagi dia. Tapi pada salat jenazah, hal tersebut tidak dihitung sebagai salat nafilah, tidak ada nafilah dalam salat jenazah, maka beda hukumnya dengan salat pada umumnya. Baik. Kemudian berikutnya beliau sampaikan, wa man fatathu, barang siapa tertinggal salat jenazah, ceritanya terlambat mungkin. Orang-orang sudah selesai melaksanakan salat jenazah, sudah selesai, jenazah sudah diangkat, sudah akan dibawa ke kuburan. Dia baru datang, belum sempat sholat. Sudah tidak bisa menunggu lagi bagi dia untuk sholat, atau mungkin jenazah sudah sampai di kuburan. Maka apa yang dia lakukan? Shalla alal qabri, maka dia sholat di kuburan. Sholat di kuburan. Itu sholat jenazah maksudnya. Sholat di kuburan, sholat jenazah di kuburan. In kana yauma mautihi balighan aqilan, kalau dia adalah seorang balik akil ketika
si jenazah tersebut meninggal. Wa illa fala, kalau ternyata dia belum balik, maka tidak perlu dia melakukan salat jenazah di kuburan. Jadi di sini salat jenazah termasuk salat yang apa? Yang sepakat para ulama tidak dimakruhkan, tidak diharamkan untuk dilakukan di kuburan. Adapun selain dari salat jenazah, maka sebagian para ulama ada yang makruhkan, sebagian ada yang mengharamkan, bahkan tidak menghukumnya tidak sah. Tapi pada salat jenazah tidak ada berbeda pendapat dalam masalah tersebut, sama-sama salat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah ketika itu baru sampai berita kepada beliau seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid meninggal. Sampai dikuburkan beliau belum dapat kabar. Akhirnya apa? Dia minta ditunjukkan ke kuburannya. Kemudian beliau salat jenazah di kuburannya. Karena itu beliau katakan di sini, barang siapa tertinggal dari melakukan salat jenazah, maka dia salat di kuburannya. Wa tajuzu 'alal ghaibi 'anil balad wa in qarubat masafatuhu wa la tajuzu 'ala ghaibin fil balad. Sekarang beliau ingin bahas tentang masalah salat gaib. Salat gaib yaitu mensolati jenazah yang tidak hadir di tempatnya. Beliau rinci, apabila jenazahnya masih di satu negeri, misalnya di satu kota, satu baladnya mungkin kita katakan di masa kita sekarang satu kota, di tempat tinggal jamaah tersebut, maka tidak boleh melakukan salat gaib. Tapi kalau sudah di luar kotanya, maka boleh baginya untuk melakukan salat gaib. Meskipun apa? Meskipun jaraknya dekat dari luar kotanya, tidak terlalu jauh. Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan Nabi SAW tatkala beliau mensalatkan An-Najasyi ketika meninggalnya. Maka beliau melakukan salat gaib, salat jenazah di Madinah, sedangkan Najasyi meninggal di negerinya sendiri. Dari situ para ulama beristinbat tentang adanya salat gaib pada jenazah yang apabila itu berada di luar kotanya. Walau wujida ba'du man tuyuqina mautuhu busila wa kufina wa sulliya alaihi. Kemudian berikutnya, apabila jenazahnya ini ternyata hanya potongan badan saja, tidak utuh jenazahnya, ternyata hanya didapati sebagian dari anggota tubuhnya, bagian yang lain tidak ditemukan, maka yang dilakukan adalah gusila, dimandikan, yang ditemukan dimandikan, wa kufina, kemudian dikafankan, wa sulliya alaihi, dan disolatkan juga. Kalau diperkirakan setelah dimandikan seluruh anggota tubuhnya, maka disolatkan dengan niat mensolatkan seluruh anggota tubuhnya. Kalau tidak tahu, maka tidak mengapa meniatkan mensolatkan sebagian anggota tubuh yang didapati saja. Nanti kalau ternyata anggota tubuh yang lain didapati lagi, maka dimandikan lagi baru kemudian disolatkan. Kalau tadi tidak meniatkan solatkan secara keseluruhannya. Ini tentang mensolatkan sebagian dari anggota tubuh jenazah yang ada, sedangkan sebagian lainnya tidak diketemukan. Wa yahrumu ghuslu syahid wassalatu alaihi. Sekarang beliau membahas tentang orang-orang yang tidak perlu disolatkan ketika meninggal dari kalangan kaum muslimin. Ada kaum muslimin yang ketika mereka meninggal bahkan tidak boleh disolatkan. Dan tidak dimandikan. Kalau beliau katakan haram untuk memandikan asy-syahid, seorang yang dia mati syahid, yaitu meninggal di medan perang, yang dimana ketika itu dia melawan orang-orang kafir. Itu seorang yang disebutkan sebagai asy-syahid, mendapatkan syahadah, syahid, mati syahid, istilahnya mati syahid.
Syahid di sini adalah syahid dunia dan akhirat. Karena syahid itu ada dikategorikan ada 3. Ada syahid dunia dan akhirat, ada syahid akhirat tapi tidak dunia, ada syahid dunia tapi tidak akhirat. Pertama syahid dunia dan akhirat. Maksudnya syahid dunia dan akhirat, di dunia diperlakukan sebagaimana tadi, tidak dimandikan, tidak disalatkan. Itu syahid di dunia. Dan di akhiratnya pun dia dihukumi sebagai seorang yang mati syahid. Itu mereka lah orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT kemudian meninggal, dan jihad mereka lah jihad yang ikhlas. Itu syahid dunia dan akhirat. Yang kedua adalah syahid akhirat tapi bukan syahid dunia. Itu orang-orang yang dihukumi matinya mati syahid, tapi ketika meninggal tetap diberlakukan sebagaimana orang yang dimandikan kemudian disolatkan. Seperti apa? Seorang yang matinya karena kena taun atau karena sakit perut yang dimana ishal ya Pak, mabtun itu karena sakit perut, yaitu terus menerus salahnya salah itu keluar terus apa ininya kotorannya sehingga sampai dia meninggal, kemudian terbakar, tenggelam, tertimpa runtuhan, kemudian ketika dia dizalimi karena membela harta, man qutila duna malihi fa huwa syahid, misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia dibunuh karena membela hartanya maka syahid, jadi hukumi syahid. Syahid itu syahid apa? Istilahnya para ulama adalah syahid fil akhirah, tapi bukan syahid di hukum dunianya. Makanya dia tetap dimandikan dan disolatkan. Yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan hanya syahid fil ma'rakah, yaitu syahid di medan perang jihad melawan orang-orang kafir. Mereka lah yang tidak dimandikan. Meskipun mungkin sebab dia mati syahidnya bukan terbunuh musuh, tapi salah sasaran, misalkan dari kaum muslimin ingin menembakkan senjata ternyata kena kaum muslimin yang lain. Tetap ketika dia meninggalnya adalah ketika di medan perang, maka dia masuk dalam kategori syahid yang kita hukumi tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Atau karena terluka kemudian meninggal sebelum perang berakhir, maka dia pun tetap dihukumi sebagaimana syahid di sini. Kalau dia katakan haram untuk memandikan seorang yang mati syahid dan juga haram untuk mensalatkannya. Wa huwa, yaitu syahid di sini adalah man mata fi ma'rakatil kuffar bisababi qitalihim. Seorang yang dia meninggal dalam perangan melawan orang-orang kafir disebabkan berperang dengan mereka. Fatunzau anhu thiyabul harb, maka pakaian perangnya dilepas, disisakan pakaian yang biasa dipakai seharian saja, yang berlumuran darah. Adapun pakaian perang, jubahnya, misalkan topi besinya itu dilepas. Itu dilepas yang tidak biasanya dipakai, yang hanya untuk keperluan perang dilepas. Adapun pakaian yang biasa yang dalamnya pakaian kainnya, maka itu dibiarkan, dikuburkan bersamanya dan tidak perlu dikafan lagi. Dikafankannya dengan pakaian tersebut, tetap berlumuran dengan darahnya. Summa al-afdal, kemudian lebih afdal bagi seorang yang mati syahid tadi, an yudfana fi thiyabihil mulattakhah biddam. Yang lebih afdal adalah dia dimakamkan bersama dengan pakaian yang terlumuri darah. Karena itu adalah kemuliaannya kelak menjadi syahid. Dikatakan syahid itu apa? Syahid itu dari kata syahada. Syahada itu saksi. Di antara tafsiran kenapa dikatakan syahada, pembuktian luka-lukanya, darahnya itu menjadi saksi atas apa yang menyebabkan dia dimuliakan tersebut. Atau Allah SWT telah mempersaksikan baginya tentang surga, Rasulnya telah mempersaksikan baginya tentang surga. Dikatakan asyahid. Itu syahid dunia dan akhirat. Yang ketiga tadi kita belum sebutkan, yaitu syahid dunia tapi tidak di akhirat. Yaitu apa? Yang mereka dihukumi mati syahid di medan perang, tapi ternyata apa? Perangnya karena jihadnya karena riya. Jihadnya bukan i'la kalimatillah, bukan untuk menegakkan agama Allah. Yaitu ada niatan-niatan yang merusak amalannya. Secara zahir di dunia dihukumi sebagaimana syahid, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tapi di akhirat ternyata apa? Ternyata dia tidak masuk dalam golongan orang-orang syahid yang mendapatkan
kebahagiaan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Kalau masalah bagaimana nanti di akhirat dapat pahala atau tidak amal soleh, di dunia secara zahir bisa sama, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan akan membalas sesuai dengan apa yang mereka niatkan ketika beramal. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal soleh yang kita lakukan. Ini orang yang tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kemudian berikutnya beliau bahas tentang as-siqt. As-siqt yaitu adalah janin. Di antara yang tidak disolatkan, di antara yang tidak disolatkan juga adalah janin pada kondisi, sebagian kondisi janin. Maka beliau katakan wasiqtu, adapun janin yaitu janin ya, bayi yang dia keluar sebelum lahirnya. Keguguran, janin yang keguguran. In baka aw ikhtala'a, kalau ketika dia keluar menangis, yaitu sudah ada tanda kehidupan lah, bergerak atau menangis, sudah ada tanda kehidupan ketika dia dikeluarkan dari rahim ibunya, maka hukumnya sama seperti hukum orang yang dewasa. Berarti dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Berapapun usia janinnya. Berapapun usia janinnya, kalau ketika keluar menandakan adanya kehidupan, maka berarti dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dimakamkan. Wa illa, kalau tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, belum ada tanda kehidupan ketika dia lahirnya, fa in balagha arba'ata ashhurin, kalau ketika dia keluar sudah berusia 4 bulan, gusila walam yusalla alaih, cukup dimandikan tapi tidak perlu disolatkan. Kalau tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan ketika dia keluar dan usianya sudah 4 bulan. Dalam mazhab maka dia tidak perlu disolatkan tapi dia tetap dimandikan. Terdapat khilaf memang di kalangan para ulama tentang masalah tersebut. Dalam mazhab dia tidak perlu disolatkan karena tidak ada tanda kehidupan. Kecuali ada tanda kehidupan. Kalau tanda kehidupan di zaman kita sekarang mungkin bisa dilihat sebelum dia keluar dari rahim. Mungkin sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata sudah ada gerakan-gerakan setelah 4 bulan menunjukkan adanya pergerakan kehidupan, berarti disolatkan. Tapi kalau belum ada tanda kehidupan tapi sudah keguguran terlebih dahulu, maka cukup dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Wa illa, kalau ternyata belum 4 bulan kegugurannya, wajib dafnuhu faqat, cukup dikuburkan saja, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Nah, ini tentang janin. Kemudian terakhir sebelum masuk pada memakamkan, beliau katakan wal yubadir bidafni ba'da shalah, dan hendaknya setelah selesai mensolatkan segera untuk memakamkan. Wala yuntazar, tidak boleh ditunggu-tunggu, illal wali, kecuali kalau menunggu keluarga yang dekat dan tidak khawatir jasadnya rusak. Kalau masih ada keluarga yang belum datang, minta ditunggu, lalu dalam waktu yang dekat segera datang dan jasad masih diyakinkan masih aman untuk menunggu, maka tidak mengapa dalam waktu yang dekat, tapi tidak boleh lama-lama. Wal afdal, dan yang lebih utamanya ketika menggotong jenazah maka dibawa oleh 4 orang dan bisa jadi 5 orang. Wa yundabul isra' fawqal adah, dan dianjurkan untuk bersegera ketika membawanya, tapi tanpa harus terburu-buru. Fa in khifa infijaruhu zida fil isra', kalau khawatir jenazahnya, jasadnya segera rusak, maka harus semakin cepat membawanya. Wa yundabu lirrijali tibauha, dan dianjurkan bagi laki-laki untuk mengiringi jenazah. Adapun bagi perempuan maka tidak disukai tapi diperbolehkan saja. Dimakruhkan, intinya dimakruhkan bagi perempuan untuk ikut mengiringi jenazah. Wa yukrahu ittiba'uha binar, dimakruhkan mengiringi jenazah dengan api. Wa huwal bukhurul fil mijmarah wa kadza inda dafni, begitu juga ketika memakamkan. Baik, ini terkait dengan mensolatkan dan mengantarkan jenazah
Terakhir, kewajiban kaum muslimin adalah memakamkannya. Maka saya katakan wa thumma yudfanu wa fil maqbarati afdal. Kemudian setelah selesai mensolatkan maka dimakamkan, yaitu dikuburkan. Dan pemakaman atau kuburan itu lebih afdal dibandingkan di tempat yang lain, dibandingkan dimakamkan di rumahnya misalkan, atau di pekarangan rumah, atau di tanah pribadi. Lebih afdalnya di pemakaman umum. Kenapa demikian? Agar lebih sering didoakan oleh orang-orang yang datang ke kuburan, ikut dapat doa ketika ada orang yang berziarah ke kuburan. Karena kita diperintahkan untuk berziarah ke kuburan dalam rangka apa? Mengingat tentang akhirat dan juga mendoakan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dalam ajalnya. Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu aku melarang kalian dari ziaratul kubur. Sekarang fazuruha, maka sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Maka beliau katakan wa fil maqbarati afdal, dan dikuburkan di pekuburan itu lebih afdal dibandingkan di tempat yang lainnya. Baik, kita lanjutkan setelah dengar azan. Fadhal. Sudah masuk waktunya? Sudah masuk. Nah, kita lanjutkan bahasan tentang mengkuburkan. Wa fil maqbarati afdal, dimakamkan di kuburan itu lebih utama dibandingkan tempat yang lain. Wa la yudfanu mayyitun ala mayyitin, dan tidak boleh mayit dimakamkan di tempat mayit yang lain sebelum mayit yang pertama tersebut musnah. Itu sebelum, kalau masih ada, masih terlihat tulang-tulangnya, maka belum boleh digunakan lagi untuk kuburan jenazah lainnya. Jadi ditunggu dulu sampai kira-kira sudah hancur, sudah hilang. Illa an yablal awwal kulluhu, kecuali kalau yang pertama, mayit pertama sudah lenyap seluruhnya. Wala mayitani fi qabrin, dan tidak boleh juga memakamkan dua mayit dalam satu kuburan. Illa li daruratin, kecuali kondisinya darurat. Yaitu misalkan seperti jenazahnya banyak, yang meninggal banyak dan tidak memungkinkan untuk masing-masing disendirikan kuburannya, maka tidak mengapa memakamkan lebih dari satu mayit dalam satu kuburan. Kaqasatil qatli wal fana, seperti misalkan banyak kematian. Wa yuj'alu bainahuma ha'ilun min turab, namun ketika dimakamkan bersama, dijadikan di antara masing-masing jenazah tersebut ada penghalang dari tanah, misalkan tidak ditumpuk berdampingan langsung bersentuhan, tapi di adanya sekat, misalkan disekat dengan tumpukan tanah terlebih dahulu sebelum dilanjutkan lagi diletakkan yang jenazah lainnya. Wa bainal mar'ati wa rajuli akad, terlebih apabila jenazahnya yang satu laki-laki dan satu perempuan. Walau mata fi safinatin, kemudian kalau seandainya ada seorang dia meninggal di kapal laut. Walam yumkin dafnuhu fil bar, dan tidak mungkin dimakamkan di darat, jauh dari daratan. Kalau nunggu sampai ke daratan, jasadnya rusak. Maka apa yang dilakukan? Ju'ila bainal lawhaini wa ulqiya fil bahri, maka diletakkan di antara dua papan, kemudian dia dilemparkan ke laut. Tidak mengapa kalau dikhawatirkan dikhawatirkan terburu rusak jasadnya kalau harus menunggu sampai ke daratan. Wa aqallul qabri, kemudian beliau membahas tentang bagaimana ukuran kuburan.
Kalau kita pengen gali kuburan, kuburannya dalamnya seberapa nih? Minimal kuburan itu adalah mayaqtumur raihah wa yamna'us tiba. Minimal kuburan itu adalah kalau kita letakkan mayat di dalamnya, tidak tercium nanti baunya keluar. Kalau diperkirakan di kedalaman tertentu sudah cukup untuk tidak keluar baunya, maka berarti sudah cukup dan tidak mungkin untuk digali oleh binatang buas. Intinya menjaga agar jasad tidak dimakan oleh hewan buas dan tidak tercium baunya apabila telah rusak jasadnya luar ke permukaan tanah. Maka sudah cukup. Namun lebih afdalnya apa? Lebih afdalnya diperdalam dan diperluas ketika memakamkannya, itu tidak terlalu mepet dengan ukuran jasadnya karena akan kesulitan untuk memasukkannya. Juga tidak terlalu dangkal, nanti malah bisa digali oleh hewan-hewan buas. Wallahdu, dan dalam kuburan ada dua macam tempat untuk meletakkan jenazahnya. Yang pertama disebut lahat, kita nyebutnya liang lahat. Di kita lebih sering liang lahat. Yang kedua adalah asyak. Bedanya apa? Kalau liang lahat itu adalah di dinding samping yang menghadap kiblat. Dinding samping itu dikasih dicok lagi, ya, digali lagi dikit, jenazahnya dimasukkan di situ. Itu lahat namanya. Kalau syak itu dia ke bawah, bukan ke dinding samping tapi ke dasarnya digali. Jadi digali baru jenazahnya diletakkan di situ, baru nanti ditutup dari arah atas. Yang lebih afdal mana kalau dua-duanya memungkinkan? Yang lebih afdal adalah lahat. Lahat lebih afdal. Tapi kalau tidak memungkinkan lahat, dibuat syak. Misalkan tidak memungkinkan tanahnya ini gampang ambles. Kalau baru digali lahat sudah langsung ambles atasnya. Maka caranya solusinya ada dengan apa? Syak. Dengan ke arah bawah itu dibuat seperti ada lubang lagi ke bawah untuk tempat mayitnya. Baru kemudian nanti ditutup dengan, kalau kita pakai papan atau bambu atau pakai bata juga tidak mengapa. Ada dua tempat, ada lahat atau ada asyak. Maka yang lahat ini lebih afdal daripada asyak, kecuali kalau tanahnya ini mudah longsor, mudah ambles. Wa yukrahu fit tabut, dan dimakruhkan memakamkan di peti mati. Illa an takunal ardu rikhwatan aw nadiyah, kecuali kalau tanahnya ini lembek, becek, sulit kalau tidak pakai peti. Seperti saya pernah menyaksikan, jadi tanah untuk menguburkannya ini belum sampai pada kedalaman yang cukup untuk menguburkan sudah keluar air terus, sehingga sulit untuk meletakkan jenazahnya di lahatnya. Maka yang seperti kalau kondisi tidak memungkinkan, maka boleh menggunakan peti. Wa yatawallahu ar-rijalu walau limra'atin, dan yang menurunkan jenazah adalah laki-laki. Aulahum, yang lebih utama adalah suaminya apabila jenazah perempuan, kalau dia sanggup. Wa yu'ta bisaubin inda dafni, dan diantara yang dianjurkan adalah atau disunahkan juga adalah ketika memasukkan jenazah maka ditutup dengan kain, terlebih apabila jenazahnya perempuan. Tujuannya apa? Tujuannya khawatir kalau seandainya tersingkap ketika menurunkan, masukkan ke dalam lahat, maka tidak terlihat oleh jamaah yang lainnya. Maka itu kata para ulama, dianjurkan ketika menurunkan jenazah, terlebih apabila perempuan, maka dia ditutupi kuburannya dengan kain. Wa yudau ra'suhu inda rijlil qabri, dan cara memasukkannya sunnahnya adalah masukkan itu dari sisi kaki kuburannya. Kepalanya masuk dari, kalau ini misalkan kuburannya misalnya menghadap kiblat, maka jenazah dimasukkan dari arah sini. Kepalanya dulu yang masuk dari sini, dari arah kaki kuburan. Sunahkannya demikian. Ya yusallu,
Itu dimasukkan dari sisi dari kepalanya terlebih dahulu yang dimasukkan. Tapi kalaupun seandainya kesulitan, mungkin susah posisinya, bareng-bareng akhirnya dari arah kiblat, dari arah lawan kiblatnya, ya tidak mengapa. Itu adalah sunnahnya saja dalam memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Yang lebih yang kalau memungkinkan lebih utamanya adalah seperti tadi, dari arah kaki kuburan. Ini kepalanya dulu yang dimasukkan ke arah kuburan. Wa yusallu min jihati ra'si wa yaqul, dan ketika memasukkan, yang memasukkan ini mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yad'u lahu, dan mendoakannya. Wa yusawwiduhu labinah, kalau sudah dalam kuburan sudah diletakkan di lahat, maka yusawwidu lahu labinah, diambil batu bata untuk sebagai bantalan kepalanya, sebagai bantalan kepalanya. Wa yufdi bi khaddihi ilal ard, dan pipinya ditempelkan ke bumi. Ini sebagian para ulama pendapat bahwasanya di antara hal yang dilakukan ketika meletakkan jenazah di lahatnya adalah bagian muka wajahnya itu dibuka ke yang sisi menempel ke tanah. Tidak perlu dibuka semuanya, tapi cukup dibuka yang menempel ke tanah saja. Sebagian yang lain mengatakan tidak perlu demikian. Ala kulli hal amru fihi wasi, perkara dalam masalah tersebut dikatakan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkaranya wasi, tidak mengapa melakukan demikian, tidak mengapa tidak demikian. Yang penting apa? Yang penting sebelum dia dikuburkan maka kata para ulama talinya dilepaskan. Talinya dilepaskan karena sudah tidak ada perlu lagi diikat. Diikat itu agar tidak berantakan ketika dibawa. Ketika sudah diletakkan tidak ada talinya lagi, maka dilepas saja talinya. Bukan karena nanti jadi pocong ya kalau tidak dibuka. Bukan karena itu. Tapi kan sudah tidak ada hajat lagi kalau dalam keadaan terikat. Wa yudau ala janbihil ayman nadban, dan meletakkannya adalah dari sisi badan bawahnya menghadap ke arah kiblat, wajib menghadap ke arah kiblat. Bahkan kata ulama kalau salah menghadapkan wajib dibongkar kalau selama belum rusak jasadnya. Bongkar, diarahkan ke arah kiblat. Wa tunsabu alaihi labinah, dan kalau sudah letakkan di lahat maka ditopang tubuhnya dengan bata, atau kalau kita mungkin kadang ada yang dengan bambu, ada yang dengan papan. Ala kulli ditopang tubuhnya supaya tidak terlentang tetap sebelum inikan tanah ke kuburannya lagi. Wa yahsu min dana salasah asayat, dan orang yang berada di sekitar tepian kuburan sebelum dimasukkan tanah dengan cangkul itu mereka menaburkan dengan tangan mereka 3 kali taburan. Orang yang di sisinya saja yang dekat sebelum mulai dimasukkan tanah dengan alat. Summa yuhalu bil masahi, kemudian dimasukkan tanah dengan skop atau dengan pacul. Wa yamkuthu sa'atan ba'da dafni, dan setelah selesai mengkuburkan maka berdiam sesaat. Yulaqinuhu, kata beliau mentalqinkannya. Di sini sebagian para ulama berpendapat ketika selesai mengkuburkan maka yang berada di atas dia dekat kepalanya mentalqinkannya. Sebagian lain berpendapat tidak, itu tidak ada dasarannya sehingga tidak dilakukan, bahkan tidak disyariatkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini dalam permasalahan ini dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan mentalqinkan mayit setelah dikuburkan disepakati para ulama ini bukan hal yang wajib. Tidak ada yang mewajibkan. Yang ada adalah itu disunahkan atau itu tidak disyariatkan. Tapi tidak ada yang sama sekali mengatakan itu diwajibkan, kata beliau. Wala kana min amalil muslimin al masyhur bainahum ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu juga bukan amalan yang masyhur yang dikenal di kalangan kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa. Namun hal tersebut ma'thur, diriwayatkan dari sebagian para sahabat saja seperti Abu Umamah dan Wasilah al-Asqa. Oleh karena itu di antara para ulama ada yang merukhsahkan, ada yang memperbolehkan seperti Al-Imam Ahmad, dan sebagian ada yang menganjurkan seperti murid-muridnya Imam Ahmad dan murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Dan di antara para ulama ada yang memakruhkan karena meyakini adalah perkara bid'ah. Fal aqwalu fihi salasah, maka dalam hal tersebut ada 3 pendapat. Al-istihbab, yang pertama adalah dianjurkan.
wal karahah yang kedua adalah dimakruhkan, wal ibahah yang ketiga adalah mubah saja. Wa hada a'dalul aqwal, beliau rajihkan pendapat yang ketiga, yaitu boleh-boleh saja, tidak dianjurkan, tidak pula dimakruhkan. Wallahu taala a'lam. Ini masalah mentalkinkan setelah dikuburkan, bukan mentalkinkan ketika sakratul maut ya, mentalkinkan setelah dikuburkan. Wa yad'u lahu, selain itu dianjurkan juga untuk mendoakan setelah dikuburkan, maka mendoakan. Terus Rasulullah merintahkan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tsabat, mintalah ampunan untuk saudara kalian dan mintalah ketetapan baginya. Itu berdiri sesaat, jangan langsung bubar, tapi doakan ampunan, doakan agar Allah Taala memberikan baginya ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapkan kepada dia dengan jawaban yang menentangkan hatinya. Wa yurfa'ul qabru, dan kuburan itu ditinggikan shibran, sejengkal saja, illa fi biladil harb, kecuali kalau kuburannya di negeri orang-orang kafir, maka kuburan kaum muslimin diratakan saja. Kenapa? Alasannya adalah supaya tidak dihinakan oleh orang kafir. Khawatir kalau mereka tahu ada kuburan kaum muslimin, mereka bongkar, akhirnya jasadnya dirusak, dihinakan. Karena itu beliau katakan kecuali kalau di negeri kafir harbi. Wa tashtituhu afdal, yaitu dibentuk satah. Satah itu mengkotak, menonjol mengkotak. Ada dua bentuk, bisa dengan seperti punuk sanam, jadi mengerucut, atasnya lebih melancip. Bisa dengan satah seperti atap rumah. Atap rumah itu kan rata atapnya. Nah, mana yang lebih afdal? Khilaf dengan para ulama. Sebagian mengatakan yang lebih afdal itu adalah yang satah, sebagian yang lain mengatakan yang afdal itu adalah yang tasnim dan sanam. Namun makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya makam beliau adalah yang sanam, yang mengerucut ke atas. Namun tidak mengapa kalaupun mengerucut pun sanam itu bukan masalah, hanya bicara masalah yang lebih afdal saja yang mana. Dua-duanya tetap diperbolehkan selama tidak dijadikan sebagai dibangun di atasnya sebuah bangunan. Karena itu beliau dalam mazhab di sini yang satah ini yang lebih afdal, yang bentuknya rata atas itu lebih afdal. Pendapat dalam mazhab. Wala yuzadu fi ala turabihi, dan tidak boleh ditambah lebih dari tanah yang ada di situ. Wa yurashu alaihi ma, setelah dikuburkan disiramkan air. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tanahnya ini memadat ya, tidak terbawa angin, tidak gampang berantakan. Kayak biasanya disiramkan air. Wa yudau alaihi hasa, dan diletakkan batu-batu kerikil di atasnya supaya tanahnya tidak berhamburan. Apalagi di daerah yang tanah ini gampang terbawa angin. Makanya seperti itu lebih akad lagi untuk disiramkan air setelah selesai dikuburkan. Kemudian diletakkan batu-batu kecil di atasnya supaya tertahan, tidak hilang. Wa yukrahu tajsis, dan dimakruhkan untuk menplester kuburannya. Wa bina, begitu juga membangun sebuah bangunan di atasnya. Wa khaluq, dan juga khaluq yaitu memberikan wangi-wangian. Wa ma'wardin, juga dimakruhkan untuk memberikan air mawar. Wa kitabatun, dan juga dimakruhkan untuk menulis di atas kuburannya. Wa mikhaddatun wa madrabatun tahtahu, dan tidak boleh memberikan guling di situ. Wa yundabu lirijali ziaratul qubur. Terakhir sebelum kita tutup, dianjurkan bagi laki-laki ziarah kubur. Bagi laki-laki maka ini dianjurkan. Bagi perempuan maka sebagian para ulama mengharamkannya, sebagian memakruhkannya. Wala ba'sa bimasyihi bin na'li, dan tidak mengapa berjalan di kuburan dengan sendal. Ini pun terjadi khilaf dengan para ulama, apakah boleh atau dimakruh hukumnya. Dalam mazhab maka tidak mengapa, tidak dimakruhkan. Wa yadnu minhu kasahibihi, dan ketika berziarah maka dia mendekat sebagaimana mendekat ketika masih hidup, kemudian dia ucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, wa yaqra wa yad'u lahum bil maghfirah wa tukrahu lin nisa, dan dimakruhkan bagi para wanita untuk berziarah. Baik. Terakhir tentang takziah, dan dianjurkan untuk bertakziah bagi setiap kerabat mayit kecuali apabila kerabat yang ditakziah ini adalah wanita muda yang bukan mahramnya.
Dianjurkan takziah ini sampai batas waktu 3 hari. Mengunjungi, memberikan takziah kepada keluarga mayit, kalau masih sampai 3 hari meninggalnya tidak mengapa. Selebih dari itu tidak perlu sengaja takziahnya. Wa yukrahul julusu laha, dan dimakruhkan duduk-duduk ketika bertakziah. Falau kana ghaiban faqadima ba'da muddatin azahu. Kalau seandainya kerabatnya memang sebelumnya enggak ada, baru datang, maka tidak mengapa memberikan takziah. Kemudian beliau bacakan ucapan takziah di sini, takziah orang muslim, takziah orang kafir maupun yang lain. Dan terakhir adalah wal buka'u qablal mauti jaiz, menangis sebelum kematian boleh, adapun setelah kematian hukumnya adalah khilaful aula, menyelisih yang lebih afdal, dan haram untuk meratap dan menampar pipi. Wa yundabu li aqaribil mayyit, dan dianjurkan bagi kerabat-kerabat mayit yang jauh dan juga bagi tetangga-tetangganya dianjurkan untuk membuat makanan bagi keluarga si mayit yang mencukupi makan sehari semalam mereka. Wa yulahu alaihim liyaqulu, dan merayu mereka supaya mau makan, karena biasanya keluarga dalam kondisi sedih, bahkan mungkin mereka tidak ada nafsu makan, maka kerabat dekat, tetangganya menyediakan makan, kemudian merayu mereka supaya tetap mau makan. Wa ma yaf'aluhu ahlul mayit min islahi ta'amin wa jam'in nasi alaihi bid'atun ghairu hasanah. Adapun yang dilakukan oleh keluarga mayit menyiapkan makanan dan mengumpulkan manusia untuk makan, maka ini merupakan perkara bid'ah yang tidak baik. Baik. Berakhir bahasan kita tentang Kitabul Janaiz, dan dengan demikian pada pertemuan berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada Kitabuz Zakah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Ada pertanyaan? 1 atau 2 saja supaya. Sudah ada 2, Pak. 3 dengan silakan. Salat ghaib ada batas waktunya atau tidak? Kita baru tahu bahwa orang meninggal setelah sekian hari. Kita kan di luar negerinya, di luar kota. Kita baru tahu setelah seminggu atau setelah 1 bulan. Salat gaib apa ada batas waktunya? Sejauh yang saya ketahui tidak ada batas waktu dalam hal tersebut. Kapan dia tahu meninggalnya, maka dia mensolatinya. Kalau memang itu biasanya salat gaib itu adalah dilakukan pada orang yang memiliki kedekatan atau orang dia memiliki peran sehingga orang-orang melakukan salat gaib ketika tidak bisa mereka hadir ke tempatnya. Sejauh yang saya ketahui tidak ada batas waktunya. Wallahu taala alam. Yang meninggal karena kecelakaannya penuh berdarah, perlu dimandikan ya? Yang pertama, yang kedua dari penjelasan janin yang tidak perlu dimandikan dan dikafani, dapat disolatkan, perlu dikafani. Baik. Pertama, orang yang meninggal berlumuran darah, apakah perlu disolatkan? Iya, perlu disolatkan karena dia bukan termasuk syahid. Dia bukan termasuk syahid di dunia dan akhirat. Dimandikan, tetap dimandikan. Kewajiban tetap dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan. Tetap sama seperti mayit pada umumnya. Yang tidak dimandikan dan disolatkan hanya yang dia syahid fi sabilillah di ma'rakah bersama orang-orang kafir, perang bersama orang-orang kafir. Adapun syahid karena kecelakaan, misalkan kendaraannya terbalik atau tertabrak, maka sebagian para ulama memasukkan dia ke dalam syahid fil akhirah tanpa dunia, yaitu seperti orang yang tertimbun runtuhan dengan benturan. Sebagian berpendapat itu masuk dalam kategori tersebut, tapi tetap itu adalah syahid di akhiratnya saja, bukan di dunia. Tetap diberlakukan wajib dimandikan dan disolatkan. Yang kedua tadi janin yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan, apakah perlu dikafankan? Dikafankan tentunya hal yang apabila dimandikan saja tidak, maka dikafankan sebenarnya tidak juga, tidak perlu,
Karena ketika dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, menunjukkan bahwasanya itu tidak ada kehidupan. Para ulama mengatakan dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan karena tidak ada kehidupan padanya. Tapi cukup dibungkus biasa saja, tidak perlu dengan dikafankan sebagaimana kafan pada jenazah, kemudian dikuburkan. Ada sebagian apabila telah selesai salat wajib, ada yang zikirnya sendiri-sendiri, ada yang zikirnya berjamaah dengan suara yang keras. Pertanyaannya, bagaimana pandangan syariat mengenai hal ini dan mana yang lebih utama? Baik, berzikir setelah salat terdapat khilaf di kalangan para ulama, apakah disirkan atau dijaharkan? Apakah disirkan atau dijaharkan? Dalam mazhab sunnahnya adalah disirkan. Ada pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama yang lainnya adalah dijaharkan. Dan yang dijaharkan mereka mengatakan jaharnya pun itu adalah sendiri-sendiri, bukan dengan istilahnya berjamaah. Maka mana yang lebih afdal yang dilakukan? Maka dalam hal ini saya lebih cenderung kepada zikirnya itu adalah disirkan. Wallahu taala alam. Kalau sir tentunya tidak berjamaah. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran pahala atas amal yang kita lakukan. Jadikan amal kita ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mewafatkan kita dalam keadaan beriman. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.